Pagi itu, udara di padok masih dingin ketika layar monitor di dalam garasi Honda menampilkan deretan angka hasil latihan bebas pertama. Tidak ada sorak, tidak ada suara mesin, hanya dengungan listrik dari peralatan telemetri. Hingga satu angka muncul dan membuat seluruh ruangan seketika membeku. Sudut kemiringan motor Veda Ega tercatat jauh melewati batas normal, angka yang seharusnya hanya muncul dalam simulasi, bukan di lintasan nyata. Seorang engineer mengedipkan mata, mengira itu kesalahan pembacaan sensor. Tangannya cepat menari di keyboard, memeriksa ulang data mentah. Namun hasilnya sama. Bahkan setelah kalibrasi ulang, grafik itu tetap berdiri di sana, menantang logika dan pengalaman bertahun-tahun. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan, seolah takut jika suaranya membuat angka itu berubah. Di sudut garasi, kepala mekanik mendekat, wajahnya mengeras saat melihat grafik kemiringan yang hampir menyentuh zona merah absolut. Ia pernah melihat pembalap nekat, pernah melihat rekor ekstrim, tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar berani. Ini seperti seseorang yang sengaja berjalan di tepi jurang sambil tersenyum, yakin tanah di bawah kakinya tak akan runtuh. Sementara itu, di luar garasi, Veda Ega duduk tenang di atas kursi lipat, helm masih di tangan. Nafasnya teratur, matanya memandang lurus ke aspal yang masih basah oleh embun pagi. Ia tidak menatap monitor, tidak bertanya soal waktu tercepat, seolah semua itu tak penting. Dalam benaknya, ia hanya mengingat satu tikungan, dan sudut kemiringan yang tadi terasa pas. Ketika salah satu mekanik akhirnya menghampirinya dan menyebutkan angka itu dengan suara ragu, Veda hanya mengangguk kecil. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak ada senyum bangga. Motornya masih stabil, jawabnya singkat, seolah membicarakan hal biasa. Kalimat itu justru membuat orang-orang di sekitarnya semakin gelisah. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada bau bensin di padok. Dari satu garasi ke garasi lain, bisik-bisik mulai terdengar. Pembalap lain melirik ke arah tim Veda, mencoba mencuri pandang ke layar monitor mereka. Beberapa tertawa tidak percaya, yang lain memilih diam, sadar bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi pagi ini. Dan di saat matahari mulai naik, satu hal menjadi jelas bagi semua orang yang melihat angka itu, hari ini bukan hari biasa. Bukan karena cuaca, bukan karena lintasan, tapi karena seorang pembalap muda bernama Veda Ega, baru saja memperkenalkan dunia balap pada sebuah angka yang menandai awal dari kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesunyian di pit lane terasa janggal setelah kegemparan data pagi itu. Mesin-mesin mulai dipanaskan, suara knalpot saling bersahutan, namun ada jeda sunyi setiap kali motor Veda Ega melintas perlahan keluar garasi. Beberapa kepala spontan menoleh, bukan karena suara, melainkan karena rasa penasaran yang belum terjawab sejak angka tak masuk akal itu muncul di layar. Veda menaiki motornya dengan gerakan tenang, hampir terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Tidak ada gestur gugup, tidak ada komunikasi berlebihan dengan kru. Ia hanya menepuk ringan tangki motor, seolah memberi isyarat diam-diam. Di balik visor gelap helmnya, matanya fokus, bukan pada penonton, bukan pada pembalap lain, tapi pada lintasan yang sebentar lagi akan ia tantang lagi. Kepala mekanik berdiri di pinggir pit lane, tangannya mengepal tanpa sadar. Ia tahu, sesi berikutnya akan menjawab satu pertanyaan besar, apakah angka itu kebetulan, atau tanda dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di headsetnya, suara engineer terdengar tegang, mengingatkan titik pengereman, garis ideal, dan risiko. Namun nama, Lean Angle, sengaja tidak disebutkan. Lampu hijau menyala. Veda meluncur masuk lintasan, menyatu dengan deru motor lain. Di tikungan-tikungan awal, ia terlihat biasa saja, bahkan cenderung konservatif. Beberapa pembalap mulai berpikir, mungkin pagi tadi hanya kesalahan data. Mungkin ini hanya sensasi sesaat yang dibesar-besarkan. Namun semuanya berubah di satu tikungan cepat. Dari kejauhan, tubuh Veda mulai turun perlahan, motor rebah semakin dalam, jauh sebelum titik yang biasa dipakai pembalap lain.
Ban belakang seolah menempel di aspal dengan keyakinan penuh, sementara lututnya kembali menyentuh tanah, lebih lama, lebih dalam. Di pit wall, layar timing tak menunjukkan rekor baru, namun grafik kemiringan kembali melonjak. Lebih tinggi, lebih ekstrim, tidak ada gerakan liar, tidak ada koreksi panik. Hanya garis halus yang konsisten, seakan motor dan pembalapnya sepakat melawan batas yang sama. Saat Veda kembali ke pit lane, senyap itu berubah menjadi ketegangan murni. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Semua orang tahu sekarang, ini bukan kesalahan sensor. Ini bukan kebetulan. Dan yang paling mengganggu pikiran mereka, Veda Ega belum terlihat mendorong sepenuhnya. Kepulangan Veda ke garasi tidak disambut sorak, melainkan tatapan-tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Beberapa kru berdiri terpaku, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di dunia nyata. Monitor kembali menampilkan grafik itu, garis kemiringan yang menanjak tajam, lebih tinggi dari sesi sebelumnya. Kini tak ada lagi yang berani menyebutnya anomali. Seorang pembalap senior dari tim lain berdiri di depan garasi, helm masih tergantung di tangan. Matanya menyipit saat memperhatikan bekas aus di sisi ban Veda. Itu bukan aus biasa. Itu adalah tanda bahwa karet telah bekerja di wilayah yang jarang disentuh, wilayah yang biasanya hanya dilewati sepersekian detik sebelum jatuh. Dia lama sekali di sana, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Di ruang briefing kecil, para engineer lintas tim mulai berdiskusi tanpa sadar telah melewati batas profesional. Sudut kemiringan itu dibedah dari segala sisi, distribusi bobot, tekanan ban, geometri sasis. Namun setiap teori mentok pada satu kesimpulan yang sama, secara matematis, itu terlalu berisiko untuk diulang dengan aman. Veda sendiri duduk di bangku kayu, melepas sarung tangan dengan gerakan lambat. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang belum sepenuhnya reda. Ia menengok ke arah motornya, memperhatikan ban yang masih panas, seolah memastikan sahabatnya itu baik-baik saja setelah dibawa ke wilayah ekstrim. Ketika seorang mekanik muda bertanya lirih apakah ia merasa hampir kehilangan grip, Veda terdiam sejenak. Lalu ia menggeleng. Justru di situ motornya paling tenang, jawabnya. Kalimat sederhana itu membuat ruangan kembali sunyi. Tenang, kata itu terdengar menakutkan dalam konteks kemiringan seperti itu. Di luar, kamera televisi mulai mencari sudut terbaik. Komentator berbicara dengan nada ragu, mencoba berhati-hati agar tidak terdengar berlebihan. Namun ekspresi wajah mereka mengkhianati satu hal, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar performa bagus, melainkan pergeseran batas yang selama ini dianggap mutlak. Dan saat sesi hampir berakhir, satu kesadaran pahit mulai tumbuh di benak para rivalnya. Jika Veda Ega benar-benar merasa tenang di sudut kemiringan itu, maka masalahnya bukan pada motor, bukan pada data, melainkan pada keberanian yang belum tentu bisa mereka kejar. Menjelang sore, padok tak lagi dipenuhi tawa ringan dan candaan khas hari latihan. Udara terasa lebih berat, seolah setiap orang membawa pikiran yang sama namun enggan mengucapkannya keras-keras. Nama Veda Ega berulang kali terdengar dalam bisikan, berpindah dari satu mulut ke mulut lain, pelan tapi tajam, seperti api kecil yang menjalar tanpa bisa dihentikan. Di belakang truk tim, beberapa pembalap berkumpul pura-pura, membahas cuaca dan kondisi lintasan. Namun mata mereka sesekali melirik ke arah garasi Veda. Itu bukan gaya normal, ujar salah satu dari mereka, suaranya rendah. Yang lain mengangguk, rahangnya mengeras. Mereka tahu perasaan itu, ketika batas aman yang selama ini mereka pegang tiba-tiba terasa rapuh. Para analis data televisi mulai menyiapkan segmen khusus. Grafik sudut kemiringan Veda dibandingkan dengan pembalap lain, garisnya menonjol sendiri, seperti luka di layar. Produser sempat ragu menayangkannya, takut dianggap sensasional. Namun justru karena itulah, mereka tahu penonton harus melihatnya. Di garasi Honda, kepala mekanik menerima kunjungan singkat dari seorang pejabat teknis.
Bukan inspeksi resmi, hanya obrolan yang dibungkus senyum tipis. Pertanyaan-pertanyaan halus dilontarkan, seputar setup dan tekanan ban. Semua dijawab sesuai prosedur. Tidak ada pelanggaran, tidak ada celah. Itu justru membuat situasi semakin tidak nyaman. Veda berdiri di belakang garasi, jauh dari kamera. Ia meneguk air minum, menatap langit yang mulai memerah. Ia bisa merasakan perubahan atmosfer itu, ketegangan yang tidak diucapkan, rasa takut yang disamarkan sebagai skeptisisme. Namun ia juga tahu, lintasan tidak peduli pada bisik-bisik. Aspal hanya merespons kejujuran antara gas, rem, dan keberanian. Seorang pembalap muda dari kelas bawah menghampirinya, matanya berbinar antara kagum dan cemas. "Bang, itu tadi, kelihatannya mustahil," katanya jujur. Veda tersenyum tipis, senyum yang tidak menjanjikan apa-apa. "Mustahil itu biasanya cuma soal belum terbiasa," jawabnya ringan. Saat matahari tenggelam dan padok perlahan sepi, satu hal menjadi jelas. Bisik-bisik hari ini bukan tentang rekor waktu, bukan tentang kemenangan. Mereka membicarakan sesuatu yang lebih mengganggu, tentang seorang pembalap yang membuat semua orang mempertanyakan ulang, di mana sebenarnya batas terakhir keberanian itu berada. Malam belum sepenuhnya turun ketika pintu garasi ditutup sebagian, menyisakan cahaya putih yang menyilaukan di dalam. Suasana berubah lebih serius. Tidak ada lagi bisik-bisik dari luar, hanya suara kipas pendingin dan dentingan alat yang sesekali terdengar. Tim Veda berkumpul mengelilingi meja data, wajah-wajah mereka tegang, seolah tengah membahas sesuatu yang terlalu berbahaya untuk disederhanakan. Kepala mekanik membuka pembicaraan dengan nada berat. Grafik sudut kemiringan diproyeksikan ke dinding, garis merah itu kembali terlihat, menembus zona yang bahkan dalam buku manual hanya ditandai dengan catatan peringatan. Ia tidak meninggikan suara, namun setiap kata terasa seperti palu. Risiko low sider, high sider, kehilangan traksi mendadak, semuanya disebutkan satu persatu. Engineer suspensi menambahkan penjelasan teknis, mencoba rasional. Ban memang bekerja optimal, sasis memberi umpan balik positif, tapi margin keselamatan itu tipis, hampir tak terlihat. Kalau ada satu kesalahan kecil saja, katanya, berhenti sejenak sebelum melanjutkan, konsekuensinya tidak bisa ditawar. Veda mendengarkan tanpa menyela. Ia duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, siku di lutut, helm tergeletak di lantai. Matanya sesekali naik ke layar, lalu turun lagi, seolah membandingkan data dengan ingatannya sendiri di lintasan. Di kepalanya, tikungan itu kembali terputar, tenang, stabil, nyaris seperti meluncur di atas rel. Akhirnya, kepala mekanik menatapnya langsung. "Kami tidak melarangmu cepat," ucapnya pelan. "Tapi sudut ini, terlalu dekat dengan batas. Kami butuh kamu sedikit lebih aman." Ruangan kembali sunyi, semua menunggu jawaban yang terasa jauh lebih penting dari sekadar strategi balap. Veda menghela napas panjang. "Aku mengerti risikonya," katanya akhirnya. Suaranya rendah, namun mantap. "Tapi di sana aku tidak melawan motor. Aku justru merasa punya ruang." Kalimat itu membuat beberapa kru saling pandang, bingung antara percaya dan takut. Pertemuan ditutup tanpa keputusan mutlak. Tidak ada larangan resmi, tidak ada perintah tegas. Namun satu peringatan telah dilontarkan, menggantung di udara seperti bayangan gelap. Dan saat Veda berdiri meninggalkan garasi, semua orang sadar, jika ia benar-benar memilih menekan lagi, maka besok bukan hanya soal balapan, melainkan soal sejauh mana manusia berani menantang batasnya sendiri. Pagi kualifikasi datang dengan langit cerah yang menipu. Di balik cuaca sempurna itu, ketegangan menggantung tebal di padok. Semua orang tahu hari ini akan menjadi jawaban dari peringatan semalam. Apakah Veda Ega akan menurunkan ambisi, atau justru melangkah lebih jauh ke wilayah yang tak berani disentuh siapapun? Ketika motor-motor dilepas ke lintasan, suara mesin meraung seperti tantangan terbuka. Veda keluar tanpa terburu-buru, mengambil satu lap pemanasan dengan ritme tenang. Dari pit wall,
Kepala mekanik memperhatikannya dengan cemas, mencari tanda-tanda agresi berlebihan. Namun yang terlihat justru kontrol penuh, gas halus, garis rapi, seolah ia menabung sesuatu. Lap cepat dimulai di sektor 2. Di tikungan cepat yang kemarin menjadi sumber kegemparan, Veda masuk lebih dalam dari sebelumnya. Tubuhnya turun rendah, motor rebah ekstrim, ban depan seperti menempel paksa ke aspal. Dari kamera onboard, sudut pandang terasa miring tak wajar, seakan horizon ikut roboh. Komentator terdiam sepersekian detik sebelum berseru histeris. Replay diputar ulang dengan slow motion, lutut Veda menyapu aspal, lalu siku nyaris menyentuhnya. Grafik di layar melonjak, sudut kemiringan menembus rekor lama dengan selisih yang membuat para analis saling berpandangan tanpa kata. Di pit wall, waktu sektornya muncul warna ungu. Lalu satu lagi, detik-detik terakhir lap itu terasa abadi. Saat ia melewati garis waktu, papan timing memperlihatkan namanya di puncak, bukan hanya tercepat, tapi terpaut jauh dari yang lain. Garasi Honda meledak dalam sorak tertahan antara lega dan takut. Pembalap lain mencoba merespons. Beberapa memaksakan garis lebih dalam, beberapa menaikkan kecepatan masuk tikungan. Hasilnya sama, melebar, hampir jatuh, atau kehilangan waktu. Tak satu pun mampu meniru apa yang baru saja mereka lihat. Ketika Veda kembali ke pit lane, ia menurunkan kaki, melepas helm, dan menarik napas panjang. Di sekelilingnya, paddock tak lagi berbisik, mereka terdiam. Karena kini semua orang paham, ini bukan soal keberanian sesaat. Kualifikasi gila ini adalah pernyataan, batas lama telah resmi dilampaui. Hasil kualifikasi masih terpampang di layar besar ketika suasana paddock berubah menjadi tidak nyaman. Nama Veda Ega di posisi teratas terasa seperti provokasi diam-diam bagi pembalap lain. Bukan karena selisih waktunya saja, melainkan karena cara ia mencapainya, cara yang memaksa semua orang bercermin pada ketakutan mereka sendiri. Di dalam garasi tim rival, diskusi berlangsung panas. Video onboard Veda diputar berulang-ulang, dihentikan tepat di momen kemiringan ekstrim itu. Kalau dia bisa, berarti kita juga harus bisa, ujar seorang engineer, setengah meyakinkan, setengah memaksa. Namun wajah pembalap di depannya tak sejalan dengan kata-kata itu. Sesi berikutnya menjadi ajang pembuktian yang keliru. Beberapa pembalap mencoba masuk tikungan lebih cepat, menurunkan badan lebih dalam. Hasilnya brutal. Satu motor melebar ke gravel, satu lagi nyaris high-sider dan harus mengangkat motor dengan panik. Garis ideal yang aman kembali dipilih, dan selisih waktu pun tak terkejar. Di tribun, penonton mulai merasakan ketegangan yang sama. Setiap kali pembalap masuk tikungan cepat, sorak tertahan muncul, diikuti helaan napas lega ketika mereka keluar dengan selamat. Namun ketika kamera menyorot Veda melintas di jalur yang sama, suasana berubah, antara kagum dan takut, seolah menonton seseorang berjalan di atas tali tanpa pengaman. Veda sendiri merasakan tekanan itu, meski tidak menunjukkannya. Ia tahu, apa yang ia lakukan kini bukan hanya soal dirinya. Setiap sudut kemiringan ekstrim yang ia perlihatkan memaksa orang lain memilih, mengikuti dan berisiko, atau mengalah dan tertinggal. Dan pilihan itu tidak adil bagi siapapun. Kepala mekanik kembali memperingatkannya lewat radio, lebih sebagai pengingat daripada larangan. Veda menjawab singkat, nadanya tenang. Ia tahu di mana batasnya berada, bukan batas angka di layar, melainkan batas rasa takut di dalam dirinya. Saat hari mulai beranjak sore, satu kesimpulan pahit mengendap di paddock. Bukan semua orang kalah cepat hari ini. Beberapa kalah oleh sesuatu yang lebih dalam, ketakutan untuk rebah sejauh yang dilakukan Veda Ega, di titik di mana keberanian dan kehancuran hanya dipisahkan oleh satu sentuhan aspal. Pagi hari balapan dimulai dengan hiruk-pikuk media yang tak biasa. Truk siaran parkir lebih dekat ke tikungan cepat yang sejak kemarin menjadi pusat kegemparan. Kamera-kamera khusus dipasang, lensa panjang diarahkan rendah ke aspal, seolah menunggu satu momen yang diyakini akan kembali terjadi. Semua orang tahu, hari ini,
sudut kemiringan Veda Ega akan diuji oleh mata dunia. Saat warm up berlangsung, kamera slow motion mulai merekam setiap detail. Setiap pembalap yang melintas ditangkap dengan presisi, lutut menyentuh aspal, ban tertekan, suspensi bekerja keras. Namun semuanya terlihat normal. Hingga motor bernomor Veda memasuki frame, dan perspektif kamera seakan berubah. Dalam tayangan ultra lambat, tubuh Veda turun sedikit demi sedikit, seperti ditarik oleh gravitasi yang lebih kejam dari biasanya. Lututnya menyapu aspal, lalu, sesuatu yang membuat kru siaran terdiam, sikunya ikut mendekat, hanya beberapa sentimeter dari permukaan lintasan. Ban depan tertekan hingga bentuknya nyaris tak bulat, namun tetap menggigit. Komentator kehilangan kata-kata. Detik-detik yang biasanya berlalu cepat kini terasa panjang dan menegangkan. Dalam keheningan itu, penonton bisa melihat getaran halus di ban, serpihan kecil karet yang terlempar, dan garis tipis bekas gesekan yang ditinggalkan Veda di aspal. Ini bukan sekadar miring, ini seperti rebah total yang dikendalikan dengan sempurna. Di pit wall, para engineer menahan napas. Slow motion memperlihatkan hal yang tak terlihat dengan mata telanjang, margin kesalahan Veda nyaris nol. Satu sentuhan gas berlebih, satu perubahan kecil di permukaan lintasan, dan semuanya bisa berakhir. Namun tidak ada koreksi panik, tidak ada gerakan liar. Hanya alur bersih yang konsisten. Media sosial meledak bahkan sebelum sesi selesai. Cuplikan slow motion itu diputar berulang-ulang, dianalisis oleh mantan pembalap, teknisi, dan penggemar. Sebagian menyebutnya jenius, sebagian lain menyebutnya gila. Tapi semua sepakat pada satu hal, mereka belum pernah melihat sudut kemiringan seperti itu dilakukan dengan ketenangan semacam ini. Veda kembali ke pit lane, melepas helm, dan meneguk air tanpa menoleh ke layar siaran. Ia tak perlu melihatnya. Ia sudah merasakannya di lintasan. Namun di sekelilingnya, padok kini tak lagi ragu. Setelah kamera memperlambat waktu dan membuka setiap detail, satu kenyataan tak terbantahkan muncul, apa yang dilakukan Veda Ega hari ini telah melampaui imajinasi, dan kini terdokumentasi selamanya. Setelah euforia kamera slow motion mereda, padok kembali tenggelam dalam dunia angka dan grafik. Ruang analisis dipenuhi layar yang menampilkan telemetri dari berbagai sudut. Garis milik Veda Ega masih mencolok, menjulang sendirian, seolah menertawakan batas aman yang selama ini dijadikan pegangan. Data tidak berbohong, namun kali ini, data juga tidak sepenuhnya menjelaskan. Engineer senior mencoba membedah setiap variabel. Kecepatan masuk tikungan, tekanan rem, bukaan gas, sudut kemiringan, semuanya dianalisis dengan teliti. Secara teori, kombinasi itu seharusnya menghasilkan kehilangan traksi. Namun grafik justru menunjukkan stabilitas yang aneh, hampir terlalu rapi untuk sesuatu yang begitu ekstrim. Di meja lain, analis rival menggelengkan kepala. Mereka menemukan hal yang sama, tidak ada lonjakan kasar, tidak ada koreksi agresif. Veda tidak menyelamatkan motornya di tengah tikungan. Ia tidak berada di ambang jatuh, ia menguasainya. Dan itulah bagian yang paling sulit diterima oleh mereka yang terbiasa percaya pada angka. Veda dipanggil masuk ke ruang briefing kecil. Bukan untuk dimarahi, melainkan untuk diminta menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan data. Dengan tenang, ia menggambarkan sensasi yang ia rasakan, bagaimana ban berbicara lewat getaran halus, bagaimana aspal memberi peringatan sebelum benar-benar kehilangan grip. Bagi para engineer, itu terdengar seperti bahasa lain. Kalau kita ubah sedikit setup, mungkin kita bisa replikasi ini, ujar salah satu teknisi, setengah berharap. Kepala mekanik menggeleng pelan. Ia tahu, apa yang mereka lihat bukan sekadar hasil setting motor. Ada sesuatu yang lebih personal, lebih naluriah, yang tidak bisa disalin begitu saja. Di luar ruangan, pembalap lain berdiskusi dengan nada frustasi. Mereka punya data yang sama, motor yang hampir setara, bahkan lintasan yang identik.
Namun satu hal tidak bisa mereka unduh atau hitung, keberanian untuk tetap tenang saat semua insting normal seharusnya berteriak berhenti. Menjelang sore, satu kesimpulan pahit diterima secara diam-diam di padok. Data bisa menjelaskan apa yang terjadi di tikungan itu. Tapi hanya satu orang yang tahu bagaimana rasanya berada di sana. Dan selama naluri Veda Ega tetap selaras dengan aspal, angka-angka itu hanya akan terus tertinggal di belakangnya. Lampu merah padam, dan dunia seakan menahan napas. Padok bergemuruh dengan deru mesin, namun ketegangan di antara pembalap terasa jauh lebih berat daripada kebisingan itu. Semua mata tertuju pada Veda Ega, bukan karena ia favorit, tetapi karena semua orang tahu, hari ini, batas akan diuji lebih dari sebelumnya. Di tikungan pertama, Veda mengambil jalur yang sama seperti sesi kualifikasi, lebih dalam, lebih ekstrim. Tubuhnya rebah rendah, hampir seakan menyentuh aspal dengan siku dan lutut secara bersamaan. Motor lain mencoba mengikuti, namun sebagian melebar, sebagian lagi mengerem lebih awal. Perbedaan insting terlihat jelas, keberanian mereka kalah oleh logika dan rasa takut. Di pit wall, kepala mekanik menahan napas, jari-jari mengepal pada rel logam. Setiap tikungan yang dilewati Veda tercatat dengan presisi tinggi, namun yang paling membuat jantung berhenti bukan waktunya, melainkan cara ia menekan batas tanpa terlihat panik. Gas, rem, dan kemiringan motor seolah bernyanyi bersamanya dalam harmoni yang tidak bisa diukur. Di tribun penonton, hembusan napas tertahan terdengar di setiap kursi. Kamera menyala terus, menyorot setiap sudut ekstrim, setiap gesekan ban dengan aspal. Komentator hanya bisa berujar sesekali, gagal mengekspresikan betapa tak masuk akalnya apa yang mereka saksikan. Perlahan, sebuah pola muncul, Veda membuka jarak dari semua rivalnya tanpa kesalahan sedikit pun. Rival terdekat mencoba agresif, memaksakan sudut lebih dalam. Namun hasilnya berbeda, ban depan kehilangan cengkeraman, motor sedikit melebar, dan waktu hilang begitu saja. Ketakutan yang sebelumnya hanya terasa samar kini menjadi nyata. Mereka sadar, menyalip batas itu bukan sekadar soal teknik, ini soal nyali. Setiap lap terasa lebih menegangkan daripada lap sebelumnya. Veda menembus tikungan demi tikungan dengan kontrol sempurna, seolah memaksa hukum fisika tunduk pada nalurinya. Tidak ada celah, tidak ada ragu, hanya ketenangan mutlak di wilayah yang seharusnya berbahaya. Saat bendera finish berkibar di akhir sesi, Veda Ega sudah jauh meninggalkan semua rivalnya. Tidak ada sorak-sorai berlebihan darinya, hanya napas panjang dan mata yang masih menatap lintasan. Namun di padok, satu hal menjadi jelas, hari ini bukan hanya soal kemenangan. Hari ini, dunia balap menyaksikan seorang pembalap menulis ulang aturan tentang keberanian, kontrol, dan batas yang bisa dilampaui. Balapan belum genap separuh ketika semua mata tertuju pada satu titik di lintasan, tikungan cepat yang disebut mustahil oleh sebagian pembalap senior. Tikungan itu terkenal karena curam, grip terbatas, dan margin kesalahan hampir nihil. Semua pembalap lain melambat, memilih jalur aman. Tapi Veda Ega menatapnya dengan dingin, seolah melihat jalan lurus biasa. Saat mendekati tikungan, tubuhnya mulai mencondong dengan sudut yang membuat kepala mekanik di pit wall menegang. Ban depan menggigit aspal dengan sempurna, sementara lutut dan siku hampir menyapu permukaan lintasan. Penonton menahan napas. Slow motion dari kamera onboard memperlihatkan setiap getaran motor, setiap serpihan kecil karet yang terlempar, dan cara Veda menjaga keseimbangan yang tampak mustahil. Pembalap lain mencoba mengikuti, memaksa motor mereka masuk lebih dalam. Hasilnya dramatis, satu melebar ke gravel, satu lagi hampir highsider dan harus menahan motor dengan seluruh tenaga. Beberapa bahkan kehilangan momentum, harus mengorbankan waktu berharga. Tikungan itu bukan hanya tantangan fisik, tapi juga perang psikologis, menyentuh batas keberanian manusia. Di pit wall, kepala mekanik menutup wajahnya sebentar, lalu menatap monitor dengan cemas. Ia tahu,
Margin antara keberhasilan dan kecelakaan sangat tipis. Namun Veda tidak tergesa-gesa, tidak panik. Gas, rem, dan kemiringan motor bekerja seperti simfoni yang hanya bisa dimainkan oleh seseorang yang benar-benar menguasai nalurinya. Komentator mencoba menjelaskan kepada penonton, namun kata-kata mereka terdengar lemah dibanding apa yang tampak di layar. Tikungan itu tampak menantang hukum fisika, tubuh Veda rebah lebih dari batas yang pernah dianggap aman, namun motor tetap stabil. Setiap detik terasa seperti napas tertahan di seluruh padok. Saat keluar dari tikungan, Veda sudah membuka jarak. Rival terdekat menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Mereka sadar, hari ini bukan hanya soal siapa tercepat. Hari ini, batas lama telah dilampaui, dan satu orang membuktikan bahwa hukum lama tentang aman dan mustahil hanyalah garis imajinasi. Di tribun dan pit lane, bisik-bisik berubah menjadi kepasrahan. Semua menyadari satu hal, tikungan mustahil itu telah ditaklukkan, bukan dengan keberuntungan, bukan dengan motor semata, tapi oleh keberanian dan naluri seorang pembalap bernama Veda Ega. Dan dunia balap tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Setelah tikungan mustahil itu, atmosfer balapan berubah total. Rival terdekat yang semula menempel Veda mulai menurunkan kecepatan, memasuki mode defensif. Mereka tahu, bukan karena Veda terlalu cepat, tapi karena cara ia menekuk motor, menembus batas kemiringan yang nyaris tidak mungkin. Tidak ada yang mau mengambil risiko yang sama lagi. Di pit lane, kru tim lain saling menatap dengan wajah tegang. Sebagian pembalap terlihat frustrasi, sebagian lagi merasakan campuran kagum dan takut. Mereka mencoba mendorong batas, meniru garis yang sama, tapi hasilnya selalu berbeda, motor melebar, grip hilang, atau waktu hilang beruntun. Tidak ada satupun yang mampu menandingi naluri dan keberanian Veda. Veda sendiri tetap tenang, memelihara fokus yang nyaris tidak manusiawi. Ia sadar rivalnya mulai mundur, tapi bukan berarti balapan selesai. Ia terus mendorong, setiap tikungan dijalani dengan presisi, setiap garis dipilih dengan insting. Motor dan tubuhnya tampak menyatu, seperti satu entitas yang menolak dikalahkan oleh hukum normal. Kamera onboard menangkap detik-detik yang membuat jantung berhenti, lutut dan siku hampir menyapu aspal, namun motor tetap stabil. Penonton di tribun menahan napas, dan beberapa berteriak kagum ketika melihat motor Veda melaju seperti menari di tepi bahaya. Semua sorot mata kini tertuju pada satu pembalap dan satu motor. Di pit wall, kepala mekanik menunduk sejenak, menahan napas. Ia tahu, jika Veda sampai melakukan satu kesalahan kecil, itu bisa berakhir bencana. Namun ia juga tahu, yang sedang terjadi bukan kecelakaan yang dekat, melainkan sebuah demonstrasi keberanian dan kontrol yang sempurna. Ia hanya bisa berdoa agar motor dan pembalapnya tetap selaras. Pembalap rival akhirnya memilih menyerah pada batas mereka sendiri. Mereka menurunkan tempo, mengamankan posisi masing-masing, sadar bahwa mengejar Veda dengan cara yang sama berarti mempertaruhkan segalanya. Lawan-lawan itu kini bukan kalah secara waktu saja, mereka kalah oleh naluri, oleh keberanian, dan oleh sesuatu yang tidak bisa mereka ukur dengan telemetri. Saat Veda melewati pit lane untuk kembali ke garasi, tidak ada sorak yang berlebihan dari dirinya. Hanya napas panjang dan pandangan lurus ke lintasan berikutnya. Di padok, bisik-bisik berubah menjadi pengakuan diam, hari ini, lawan-lawan menyerah, dan satu nama resmi menulis ulang standar keberanian di dunia balap, Veda Ega. Bendera finish berkibar, menandai akhir dari balapan yang akan dikenang sepanjang sejarah padok. Veda Ega melintasi garis dengan jarak jauh meninggalkan rival terdekatnya. Tapi tidak ada sorak-sorai, tidak ada selebrasi riuh. Hanya napas panjang yang terdengar di helmnya, dan ketenangan yang seolah menelan seluruh hiruk-pikuk di sekeliling. Kamera menyorot motor Veda dari berbagai sudut. Ban belakang yang aus ekstrim, bekas gesekan lutut dan siku yang menandai keberanian tiada banding, semua terekam dengan jelas. Angka di papan waktu menunjukkan kemenangan telak,
Tapi yang paling mengguncang adalah cara ia mencapainya, tanpa gerakan berlebihan, tanpa panik, hanya kontrol sempurna di atas batas yang dianggap mustahil. Di pit lane, para rival menatap kosong. Beberapa menggeleng pelan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Hari ini bukan hanya soal kalah dan menang, hari ini mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka kejar, insting dan keberanian seorang pembalap yang menolak batas. Kepala mekanik dan engineer Honda menatap Veda dengan campuran lega dan takjub. Semua risiko yang mereka peringatkan kemarin, semua kekhawatiran tentang low sider atau high sider, kini terbukti bisa diatasi. Tapi bukan karena motor, bukan karena data, semua karena naluri Veda yang telah menyesuaikan diri dengan lintasan, hampir seperti membaca pikiran aspal itu sendiri. Di tribun, penonton berdiri, beberapa bertepuk tangan pelan, sebagian lagi hanya diam mematung, tak mampu mengekspresikan kekaguman mereka. Semua orang tahu, kemenangan ini bukan hanya soal kecepatan. Ini adalah pertunjukan keberanian, presisi, dan kontrol yang melampaui batas manusia biasa. Saat Veda menurunkan motornya, ia menatap lintasan sekali lagi. Tidak ada senyum lebar, tidak ada gaya dramatis. Hanya pandangan tenang seorang pembalap yang tahu, hari ini ia tidak sekadar menang, ia menulis ulang batas, menunjukkan bahwa hukum lama tentang apa yang mungkin dan mustahil hanyalah persepsi. Sunyi itu terasa berat di paddock. Semua orang, dari rival hingga kru, sadar satu hal, kemenangan Veda Ega hari ini bukan sekadar angka atau trofi. Hari ini adalah pengingat bahwa batas manusia bisa digeser, dan ada satu nama yang akan selalu diingat sebagai pengubah aturan, Veda Ega. Setelah balapan selesai, paddock berubah menjadi lautan kegemparan yang sulit dijelaskan. Kru dari berbagai tim berkumpul di sekitar monitor, mengulang tayangan motor Veda Ega di tikungan mustahil. Setiap sudut kemiringan, setiap gesekan ban, semuanya diperiksa ulang. Bisik-bisik yang tadinya samar kini meledak menjadi perbincangan lantang, apakah itu manusia atau mesin? Media sosial dan kamera pers menyalakan sorotan tanpa henti. Cuplikan slow motion dari tikungan ekstrim itu dibagikan berulang-ulang. Mantan pembalap, analis, bahkan komentator papan atas berkumpul di layar virtual, mencoba menguraikan bagaimana seorang pembalap bisa menaklukkan lintasan dengan cara seperti itu. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana Veda melakukan apa yang tampak mustahil. Di tribun, beberapa rival masih terpaku. Mereka menatap motor-motor mereka sendiri dengan frustrasi, mencoba mencari jawaban di dalam angka dan telemetri. Namun mereka tahu, tidak ada data yang cukup untuk meniru naluri Veda. Bukan hanya soal kecepatan, tapi soal keberanian yang berada di batas manusia, dan itu tidak bisa direplikasi. Bos tim lain mendekati kepala mekanik Honda, wajahnya serius. Ia mencoba menenangkan timnya sendiri, namun tidak bisa menahan kekaguman. Dia telah menulis ulang batas, katanya pelan. Kepala mekanik hanya mengangguk, menyadari bahwa hari ini bukan kemenangan biasa, tapi deklarasi dominasi dan keberanian seorang pembalap muda yang mengubah standar dunia balap. Di sisi lain paddock, Veda berdiri di samping motornya, helm di tangan. Ia menatap para rival, penonton, dan kamera, namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada euforia, tidak ada gestur dramatis. Ia tahu, yang paling penting bukan sorak-sorai, tapi fakta bahwa hari ini ia telah menaklukkan ketakutan, bukan hanya dirinya sendiri, tapi seluruh paddock yang menyaksikan. Para pembalap rival mulai saling berbicara, sebagian mengakui, sebagian mencoba menutupi kekaguman mereka. Namun satu hal jelas, dunia balap telah berubah dalam satu sesi. Standar lama untuk keberanian, presisi, dan kontrol motor kini digeser oleh seorang pembalap bernama Veda Ega. Ketika malam mulai menelan paddock, suasana tetap tegang namun penuh hormat. Semua orang tahu, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang langka, bukan hanya kemenangan, tapi revolusi dalam cara memandang batas manusia dan mesin. Dan nama Veda Ega akan terus bergaung dalam setiap bisik,
setiap analisis, dan setiap tikungan lintasan selamanya. Keesokan harinya, padok masih bergemuruh, meski balapan telah usai. Media, analis, dan rival tidak berhenti membicarakan apa yang terjadi. Judul besar di layar televisi menyala, Lean Angle bukan lagi batas, Veda Ega menulis ulang hukum keberanian. Semua orang tahu, batas lama telah sirna, digantikan oleh sesuatu yang lebih ekstrim, lebih menakutkan, dan lebih menakjubkan. Di garasi Honda, Veda duduk sendiri, motor di sampingnya, helm masih di tangan. Ia menatap aspal yang kemarin telah ia hancurkan dengan presisi, memutar kembali setiap tikungan di benaknya. Tidak ada rasa bangga berlebihan, hanya kepuasan tenang yang lahir dari penguasaan penuh atas dirinya dan motornya. Ia tahu, batas bukan sekadar angka, itu adalah naluri, keberanian, dan kontrol. Para rival berdatangan, sebagian menunduk hormat, sebagian menatap kosong tanpa kata. Mereka tahu hari ini mereka kalah bukan karena kecepatan, bukan karena strategi, tapi karena satu hal yang tidak bisa diukur, keberanian untuk rebah lebih dalam dari apa yang dianggap aman. Semua kalkulasi dan telemetri mereka tampak kaku dibandingkan naluri sempurna Veda. Di tribun, penonton masih membicarakan momen paling ekstrim. Slow motion tikungan mustahil yang kemarin viral menjadi legenda sehari semalam. Setiap analis, komentator, dan penggemar mencoba menjawab satu pertanyaan, bagaimana seorang manusia bisa mengubah persepsi tentang batas fisika dengan motor di bawahnya. Jawabannya sederhana tapi menakutkan, Veda Ega. Di pit lane, kepala mekanik menatap layar monitor kosong. Ia tersenyum tipis, lega dan bangga. Semua peringatan, semua kekhawatiran, semuanya terbayar. Bukan karena kemenangan semata, tapi karena Veda telah membuktikan bahwa manusia bisa menemukan batas baru yang tak pernah terpikirkan, selama naluri dan keberanian berpadu dengan kesempurnaan teknik. Veda berdiri perlahan, menepuk tangki motornya. Pandangan mata rival, penonton, dan kru kini menyatu padanya, mengakui satu hal, hari ini bukan hanya tentang balapan. Ini adalah deklarasi baru tentang keberanian, kontrol, dan bagaimana batas bisa digeser oleh seseorang yang berani menentangnya. Dan saat matahari terbenam di padok yang masih hangat oleh gesekan ban dan adrenalin, satu kenyataan tak terbantahkan muncul, dunia balap telah berubah selamanya. Standar lama dianggap aman dan mustahil kini hanyalah kenangan, dan nama Veda Ega akan selalu menjadi simbol batas baru, keberanian ekstrim, dan naluri yang tak tertandingi.